Kali ini saya bakal share cara bikin kontrak atau perjanjian atau yang biasa kita sebut dengan teknik legal drafting. Tapi karena materi ini akan panjang, pada video kita kali ini saya akan bahas dulu prinsip-prinsip apa aja yang harus diperhatikan dalam menyusun perjanjian atau prinsip yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Ini adalah seri teknik penyusunan perjanjian atau legal drafting sesi pertama yang mungkin buat para legal staff maupun pegawai bidang hukum atau para mahasiswa mungkin ya, baik yang sedang belajar ataupun yang fresh graduate yang pengen jadi bagian legal di sebuah perusahaan. Pengetahuan yang bakal saya share kali ini adalah konsep yang gak boleh diabaikan dalam membuat suatu perjanjian ataupun kontrak. Kita bahas di sini bersama saya Neta di Garis Lurus. Pada dasarnya memang sebuah perjanjian itu tidak harus selalu berbentuk tertulis. Namun perjanjian dalam bentuk tertulis akan memberikan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan hanya sebatas perjanjian secara lisan. Jadi gimana nih cara bikin perjanjian? Dan apa saja hal yang perlu dipahami sebelum kita membuat perjanjian? Yang paling utama adalah dalam membuat sebuah kontrak dipenuhinya prinsip-prinsip dalam perjanjian. Apa aja itu? Pertama, agar perjanjian dapat berlaku dan mengikat secara hukum, maka perlu memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, kalau mahasiswa hukum nih pasti pasal ini ya harus pasal yang harus hafal mati. Sering banget keluar pas ujian dan bener banget ya, secara prakteknya pun ini pasal yang bener-bener nggak boleh diabaikan. Bunyinya syarat sah suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya cakap untuk membuat suatu perjanjian mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jadi unsur dalam pasal 1320 tadi ada 4, yaitu adanya satu kesepakatan. Yang pertama adanya kesepakatan, yaitu para pihak sepakat. Nah, maksudnya para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, di mana kehendak pihak yang satu itu sesuai dan juga bersambut dengan kehendak pihak yang lainnya. Itu artinya hubungan mereka timbal balik secara kehendak ya. Yang kedua, unsur kedua dalam pasal 1320 adalah cakap, yaitu para pihak yang bersepakat tadi itu harus cakap dalam hukum. Artinya, seorang itu mampu melakukan perbuatan hukum dan karenanya juga ia mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya. Nah, unsur selanjutnya yang ketiga yaitu unsurnya adalah suatu hal tertentu. Nah, ini maksudnya dalam sebuah perjanjian harus ada objek perjanjian, yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun juga tidak berbuat sesuatu. Unsur keempat yaitu adalah sebab yang halal. Maksudnya di sini adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi dalam perjanjian itu, dalam membuat perjanjian itu nggak cukup hanya kata sepakat aja, kecakapan atau objek yang diperjanjikan juga. Tapi wajib juga melihat apakah yang disepakati itu bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, ataukah bertentangan dengan kesusilaan, ataukah dengan undang-undang. Ini adalah prinsip wajib, karena jika ada klausul dalam perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang, maka klausul dalam perjanjian tersebut tidak berlaku atau batal demi hukum. Artinya, batal demi hukum itu adalah berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.
Sehingga acuannya kembali lagi kepada apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi buat yang berprofesi sebagai legal di sebuah perusahaan ataupun profesi-profesi lain di bidang hukum yang sedang merumuskan perjanjian apapun, teliti semua undang-undang yang mengatur hal ataupun klausul-klausul yang diperjanjikan. Tidak hanya undang-undang, tapi juga memperhatikan kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Nah, itu kita baru bahas satu pasal aja, yaitu pasal 1320. Memang harus kita perdalam lagi ya, pertajam lagi di masing-masing unsurnya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi kita akan lanjutkan ya. Yang tadi adalah yang pertama pasal 1320. Yang kedua yaitu hal-hal yang ingin diperjanjikan itu dibebaskan kepada para pihak. Hal ini dikenal sebagai prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata. Bebas berkontrak ini dalam artian bukannya sebebas-bebasnya juga, atau terserah kita nih mau bikin perjanjian seperti apa. Tapi setiap orang itu bebas memang untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikat yang baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi makna kebebasan itu adalah bebas untuk memilih dan membuat kontrak. Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan juga kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji-janji mereka, serta juga dia bebas untuk memilih subjek dari perjanjian. Kebebasan berkontrak itu memiliki makna yang positif dan juga negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak para pihak itu sendiri. Jadi dia bebas untuk menuangkan kehendaknya. Dan makna negatif artinya para pihak itu bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya. Jadi makna negatif itu kalau tidak diatur dalam kontrak berarti boleh, itu simpelnya. Yang ketiga, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian itu dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya dalam membuat perjanjian didasari kejujuran, tanpa adanya tipu daya atau muslihat, tanpa mengganggu kepentingan umum, ataupun tanpa intervensi, paksaan, dan tanpa merugikan pihak lain secara akal-akalan. Ini disebut juga dengan itikat baik dalam arti subjektif. Sementara itikat baik dalam arti objektif yaitu bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat, yang mungkin terakhir pada sesi ini, yaitu adalah kita menyinggung tentang Pacta Sunt Servanda. Merupakan sebuah asas dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat seperti undang-undang bagi para pihak. Azas ini berarti juga dengan azas kepastian hukum, yang artinya 1. Perjanjian itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wan prestasi. Azas Pacta Sunt Servanda juga merupakan salah satu norma dasar dalam hukum dan erat kaitannya dengan azas itikat baik untuk menghormati dan mentaati perjanjian. Sebenarnya prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perjanjian ini ada beberapa. Namun tadi adalah hal yang paling pokok harus tertuang dalam perjanjian. Kita sebagai legal drafter harus memastikan semua prinsip tersebut tertuang dan harus dipenuhi dalam perjanjian yang kita buat.
Legal drafting harus disiapkan secara hati-hati. Logikanya, seorang sarjana hukum harus cermat dan mencerminkan itu semua di dalam perjanjian yang ia buat. Karena kalau tidak, maka akan lemahlah sebuah perjanjian dan tak akan memberikan kepastian hukum. Atau bisa juga nanti malah mengakibatkan terbukanya ruang sengketa dan kerugian bagi para pihak yang harusnya bisa dilindungi. Demikian sesi legal drafting yang pertama. Nanti akan disambung ataupun ditambah dengan materi-materi pada video selanjutnya. Salam sehat dan semangat.